Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Riyadi. Saat ini saya bertugas sebagai staf sekretariat pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Video ini saya buat sebagai tugas praktek belajar lapangan atau PBL peserta diklat PDPS gelombang 1 angkatan 7 tahun 2022 di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam video ini saya dibimbing oleh Ibu Umi Masruroh, AKS MSI, selaku Widyaswara Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Lokus tugas saya berada di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Sidoarjo, Jalan Pahlawan nomor 5 Sidoarjo. Sekilas tentang Balai PMKS Sidoarjo, pada tanggal 27 Februari tahun 1975 atau 1976, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Departemen Sosial Republik Indonesia membangun sebuah panti dengan nama Panti Rehabilitasi Sosial dengan subjek penanganan gelandangan, pengemis, dan orang terlantar. Kemudian berubah nama menjadi Sasana Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Orang Terlantar. Pada tanggal 23 April 1994, namanya berubah menjadi Panti Sosial Bina Karya Mardi Mulyo Sidoarjo. Lalu berubah nama lagi menjadi Unit Pelaksanaan Teknis Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Sidoarjo. Dan pada tanggal 9 November 2016, Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo dengan objek penanganan 5 PMKS yaitu gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, anak jalanan, dan wanita tunasusila. Balai PMKS Sidoarjo mempunyai visi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari sudut-sudut jalanan di perkotaan. Sedangkan misinya: A. Meningkatkan kualitas SDM profesionalitas pelayanan terhadap PMKS jalanan. B. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi mekanisme kerja penanganan PMKS dengan pemerintah kabupaten kota. C. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan kelompok profesional dan perguruan tinggi untuk pengembangan metode dan teknik pelayanan. Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo mempunyai tugas pelaksanaan sebagai tugas dinas sebagai penampungan pertama dan atau sementara pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi klien gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, wanita tunasusila, dan anak jalanan, ketetausahaan serta pelayanan masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah 1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. 2. Pelaksanaan seleksi calon klien. 3. Pelaksanaan pelayanan sosial. 4. Pelaksanaan rehabilitasi sosial. 5. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar klien. Pelaksanaan 6. Pelaksanaan konsultasi, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga, dan masyarakat. 7. Penyiapan bahan dukungan teknis, pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan. 8. Penyiapan bahan dukungan teknis, pelaksanaan kerjasama pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial. 9. Pelaksanaan teknis pemulangan klien yang telah memiliki keterampilan dan berfungsian sosial. 10. Pelaksanaan ketatausahaan. 11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan. Dan yang terakhir, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Adapun persyaratan kriteria klien untuk masuk Balai PMKS Sidoarjo adalah 1.
sehat jasmani, tidak berpenyakit menular, tidak sedang dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan medis atau rawat inap atau cacat berat. 2. Tidak sedang berurusan dengan aparat penegak hukum. 3. Mampu beraktivitas untuk diri sendiri. 4. Persediaan diasramakan. 5. Bersedia mentaati tata tertib dan peraturan Balai PRS PMKS Sidoarjo. 6. Membawa surat pengantar atau rujukan dari instansi pengirim atau kepolisian. Adapun karakteristik atau ciri penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah: 1. Berpenampilan kotor sebagai penderita penyakit. 2. Tidak mempunyai penghasilan tetap dan terlantar. 3. Ditolak oleh keluarga atau tulang punggung keluarga. 4. Tak teratur atau liar. 5. Serba terbatas kecerdasan, kebersihan, pendidikan, sopan santun, dan lain-lain. 6. Memiliki cara pandang yang berbeda. 7. Berperilaku tidak sesuai dengan norma kehidupan bermasyarakat. 8. Tidak sadar dengan masalah. Adapun beberapa metode dan teknik pekerja sosial pada Balai PMKS Sidoarjo yang digunakan adalah: 1. Teknik wawancara. Keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknik ini antara lain mendengar, mencatat, mengamati, mengajukan pertanyaan, mengenal perasaan ambivalensi, advertisement. 2. Teknik memberi informasi dan nasihat. Keterampilan yang diperlukan: pemilihan kata yang tepat, keterampilan berbahasa, keterampilan mendengar, keterampilan untuk bersikap secara tepat. 3. Teknik diskusi. Keterampilan diperlukan: keterampilan berbahasa, keterampilan mendengar, keterampilan menyusun topik yang menarik bagi klien. 4. Teknik observasi. Keterampilan yang diperlukan: keterampilan mencatat menggunakan alat-alat perekam, kamera, handycam, tape recorder. 5. Teknik permainan peran, role playing. Keterampilan yang diperlukan: menentukan topik yang akan diperankan, menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan, mengarahkan klien dan kegiatan, memandu klien untuk membuat kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan. 6. Teknik terapi kursi kosong. Keterampilan yang diperlukan: menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan, menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan klien menggunakan kursi kosong sebagai tempat mengungkapkan isi hatinya, memandu klien untuk mengeksplorasi permasalahannya. 7. Teknik pengubahan tingkah laku. Keterampilan yang diperlukan: keterampilan menjadi model atau contoh, memberikan hadiah atau reward dan hukuman punishment secara tepat, waktu, tempat, intensitas, kualitas, mencatat dan membuat laporan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada tugas video PPL saya. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.